Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Kali ini sobat semuanya, apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Makan makanan yang bergizi dan minum vitamin ya, karena corona sedang naik sekali, jadi kita harus mentaati prokes dengan ketat ya. Baiklah sobat, kali ini saya akan bersama-sama dengan sobat semuanya untuk mengulik atau membuka terkait dengan buku panduan ya, aplikasi pelaporan sistem penjaminan mutu internal ya, karena saya juga merupakan bagian dari lembaga penjaminan mutu. Jadi kita tahu bersama bahwa mutu perguruan tinggi merupakan tanggung jawab bersama ya, jadi bukan hanya dibebankan kepada lembaga penjaminan mutu saja, tapi budaya mutu merupakan tujuan akhir dari yang harus dicapai oleh seluruh stakeholder dari perguruan tinggi itu sendiri ya. Dan tahun ini Dirjen Belmawa, Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud sudah menyusun buku panduan terkait dengan pelaporan implementasi SPMI di perguruan tinggi. Seperti apa isi dan mekanisme pelaporannya? Yuk kita bedah bersama-sama buku panduannya. Ya, ini buku panduannya, ini covernya seperti ini. Nah, kita langsung ke daftar isinya. Jadi setelah saya buka secara cepat tadi, ada tiga bagian yang diatur di buku pedoman ini. Yang pertama adalah perguruan tinggi sebagai pelaksana implementator ya SPMI, kemudian ada akun lembaga layanan pendidikan tinggi, dan juga ada akun fasilitator wilayah ya. Jadi itu yang membedakan dengan pemetaan SPMI. Mungkin yang dulu pernah sobat semua yang mungkin berkecimpung di SPMI mungkin cukup familiar dengan pemetaan SPMI yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun belakangan ya. Nah, kali ini saya akan fokus di poin 1 ya, karena memang ini adalah poin kita sebagai pelaksana SPMI ya. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Jadi ini adalah akunnya ya, seperti ini. Ini saya tadi coba masuk di akun SPMI-nya. Nah, di sana disyaratkan untuk ya akun ini atau username dan passwordnya diperoleh atau akan diberikan oleh operator PD Dikti ya. Jadi ini untuk masuk atau login ke dalam aplikasi ini, pengguna dapat meminta operator PD Dikti admin untuk membuatkan akun PD Dikti dengan role SPMI, yang selanjutnya username dan password bisa digunakan untuk login di spmi.kemendikbud.go.id. Nah, oke. Itu mungkin akan kita jelaskan di konten berikutnya ya. Berikutnya adalah ini ya sobat semua. Nah, ini dashboardnya seperti ini ya. Nanti kalau sudah masuk ya, karena kali ini saya belum bisa masuk karena saya belum dibuatkan akun oleh operator prediktif. Jadi kita hari ini pure atau membongkar atau membedah panduannya dulu ya. Nanti sebelum kita langsung implementasinya dalam website SPMI. Nah, dashboardnya ada seperti ini ya. Nanti ada menu seperti ini, ada informasi terkait dengan PT yang telah mengisi aspek kebijakan, kemudian dan seterusnya. Seperti ini bisa sobat baca sendiri nanti. Oke. Nah, ini keterangannya seperti ini. Yang nomor 1 ini, diagram ini menampilkan informasi perguruan tinggi yang telah mengisi pada aspek kebijakan SPMI yang ada pada halaman penetapan pelaksanaan. Nah, ini berarti ini adalah level terendah ya, kalau bisa dikatakan ya. Berikutnya adalah perguruan tinggi yang memiliki pengaturan kebijakan SPMI secara lengkap ya.
Jadi sudah ada kebijakannya secara lengkap, dan ketiga adalah jumlah pengaturan berdasarkan penetapan. Oke, berikutnya adalah, nah ini di penetapan atau pelaksanaan ada profil institusi ya. Jadi perlu sobat ketahui bahwa website ini akan sinkron atau akan tersinkronisasi dengan PD Dikti ya. Jadi beberapa informasi akan otomatis disedot atau didapatkan dari beberapa website yang biasa kita gunakan ya, misalnya PD Dikti, kemudian ada Simdi Takmas dan juga Ban PT ya. Nah, di sini di profil nanti itu tentunya ada 3 website Dikti yang akan mensuplai data ya. Ada PD Dikti, SDM PD Dikti untuk Tendik, dan juga Ban PT untuk akreditasi. Jadi bisa jadi nanti akan secara langsung data-data ini akan diambil atau disedot dari website tersebut ya. Jadi kita tidak perlu menginput ya, atau mungkin kalau ada perbaikan, ada menu perbaikan seperti itu. Bisa jadi akreditasinya awalnya 2, sekarang sudah ada 3 yang akreditasinya A atau B, itu bisa kita update di sini. Nah, ini kan untuk data jumlah prodi dan dosen dari PD Dikti, kemudian tendiknya dari SDM PD Dikti, kemudian untuk akreditasinya dari Ban PT. Jadi secara otomatis akan tersinkronisasi dengan akun-akun atau website-website lain yang biasa kita gunakan untuk mengupdate data tentang mahasiswa, dosen, akreditasi maupun tendik ya. Nah, mungkin ini ya kita akan mulai masuk ke peran kita sebagai pengelola SPMI ya. Nah, di sini ada kebijakan SPMI ya. Nah, di sini ada kebijakan SPMI. Ini ada beberapa pilihan ya. Pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Jadi ada kebijakan SPMI secara institusi. Ini ada organisasi pengelolanya, apakah ada kelembagaannya. Nah, ini ada pilihannya seperti ini. Nanti ada tautan datanya atau dokumennya akan dicantumkan di menu tautan ya. Nanti kemudian akan diverifikasi oleh verifikasi wilayah, kemudian ditetapkan atau dinyatakan sah atau seperti itu ya. Kemudian ada pengaturan tentang pelaksanaan standar dalam SPMI. Apakah ada peraturannya apa tidak ya, misalnya ada manual dan seterusnya, atau ada aturan-aturan yang melandasi tentang implementasi SPMI. Nah, ini ada pengaturan terkait evaluasi ya. Jadi siklus PPE-PP itu apakah di masing-masing siklus itu dilandasi dengan peraturan atau diatur oleh PT kita ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah di masing-masing tahapan PPE-PP itu sudah dilandasi dengan peraturan yang jelas. Ya, pastinya kita akan banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ya kalau kita melihat tampilan atau panduan seperti ini, karena ada beberapa aspek yang mungkin sebelumnya kita tidak tetapkan ya. Misalnya kebijakan cukup 1, ternyata sekarang ada masing-masing ada kebijakannya sendiri-sendiri. Nah seperti ini ya. Nah, ini misalnya kebijakan SPMI institusi, tautan terkaitnya apa, ini dokumennya ditautkan di sini nanti. Terus tanggal penetapannya kapan ya, tanggal bulan tahunnya nanti tinggal disimpan. Nah, jadi tugas kita mungkin menyiapkan yang belum ada atau kemudian yang sudah ada kita unggah untuk diverifikasi oleh tim SPMI Dikti ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini lebih ke teknis bagaimana mengunggah filenya melalui Google Drive ya. Saya kira tidak terlalu masalah ya, karena ini sudah sangat familiar dengan kita semuanya. Mungkin bisa saya lewati saja. Oke. Ya, ini bagaimana menguploadnya, kemudian kita share dan seterusnya. Saya kira tidak terlalu sulit, karena kita sudah pernah mengisi pemetaan SPMI dengan cara yang hampir sama ya. Kita unggah
link tautan dari dokumen itu. Oke, kita sekarang nah ini mungkin seperti ini, tautan-tautan sudah kita, misalnya ini contoh yang sudah terunggah. Nah, ini yang sudah terverifikasi dan seterusnya. Nah, ini sudah ada terverifikasi, belum terverifikasi, jadi masing-masing dokumen ada masanya sendiri ya, karena mungkin juga petugas untuk verifikasi wilayah juga terbatas ya, karena jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak sekali. Dengan jumlah verifikator yang terbatas artinya ya harus antri lah. Nah, ini sesuai dengan sosialisasi yang barusan saya ikuti, batasnya adalah Januari 2022 ya, artinya seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus sudah mengimplementasikan SPMI secara lengkap dengan situs PPEPP plus juga standar MBKM ya, ada 5. Jadi kalau kita total sekitar 24 SNDikti plus 5 MBKM, ada 29 standar minimal yang harus minimal dokumennya ada, kemudian implementasinya juga harus lengkap memenuhi siklus PPEPP-nya. Nah, berikutnya adalah ini ya, standar nasional SNPT-nya ini, profil institusi seperti ini. Nah, ini juga ada jumlah prodi yang diselenggarakan PT, dokter dan seterusnya sampai diploma. Nah, ini diambil dari PD Dikti, kemudian ada akreditasi diambil dari Ban PT. Ini secara otomatis akan diambil atau disedot dari website tersebut ya. Nah, ini juga berikutnya adalah ini masih terkait dengan, nah, mulai dari standar kompetensi lulusan ya. Ada 24 standar itu akan dimintai atau ditunjukkan di website ini secara utuh ya. Jadi misalnya standar kompetensi lulusan itu jumlah lulusannya berapa, mahasiswa lulus tepat waktu berapa, jumlah mahasiswa putus studi berapa, presentase mahasiswa dengan IPK lebih dari kurang dari 3 berapa, dan seterusnya. Ini diambil dari PD Dikti. Nah, ini semuanya bisa langsung diakses di PD Dikti. Nah, ini data terkait dengan penelitian. Ini misalnya standar, misalnya mulai dari standar isi, proses, dan seterusnya itu. Contoh misalnya jumlah penelitian berapa, hasil penelitian, terus standar hasilnya apa saja, dan seterusnya. Itu bisa diakses dari Simlitapmas ya. Simlitapmas ristekbrin.go.id. Jadi ya memang harus ini ya, tertib data dan juga update-nya juga harus bagus. Sama halnya dengan ini ya, standar pengabdian kepada masyarakat juga diambil dari Simlitapmas. Berikutnya adalah peringkat akreditasi ya. Nah, ini juga secara otomatis akan diambil dari Ban PT. Nah, ini kemudian tab jumlah lulusan pada tab penilaian pembelajaran. Ini juga diambil dari PD Dikti ya, karena setiap awal maupun akhir semester operator akan menginput data terkait dengan mahasiswa ya, mahasiswa, lulusan, dan juga dosen. Nah, ini standar internal atau standar yang ditetapkan institusi seperti ini. Nanti kita sebagai pengelola bisa menambahkan standar apa saja yang ditetapkan selain dari SNDikti yang atau SNPT yang sudah ditetapkan oleh Kemristek ya dulu. Oke, saya kira. Nah, berikutnya adalah setelah data-data di atas, kita juga akan diminta dokumen terkait dengan tahapan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dari standar yang sudah ditetapkan maupun sudah dilaksanakan. Nah, ini misalnya pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar, itu ada gak peraturannya, dan seterusnya. Kemudian evaluasi yang dilakukan dijalankan melalui mekanisme apa, dan seterusnya. Ya, ini sama. Nah, ini tidak usah ya, karena ini adalah ranahnya LR Dikti ya. Jadi mungkin kita nanti akan fokus di
di poin 1, yaitu terkait dengan manual atau tata cara masuk atau mengunggah atau melaporkan implementasi SPMI melalui website SPMI kemdikbud.go.id. Semangat ya teman-teman, pejuang mutu ini, kita sebagai pejuang mutu juga harus tetap semangat, saling berkolaborasi untuk bisa meningkatkan mutu perguruan tinggi ya. Kita nanti tidak mungkin ya kerja sendirian, kita harus berkolaborasi dengan baik. Supaya kolaborasi artinya kita bisa saling sharing praktis, best practice bagaimana implementasi SPMI di tempat sobat semuanya. Kita juga nanti bisa saling belajar lah tentang apa yang menjadi kendala maupun bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga budaya mutu itu sudah tercipta di perguruan tinggi sobat semuanya ya. Jadi ke depan kita harus bekerja keras untuk ya, karena yang kita wujudkan adalah budaya ya, karena budaya itu memang tahapnya perlu waktu dan energi yang besar untuk membentuk sebuah budaya. Tapi jangan menyerah ya, karena ya tanpa mutu saya kira output juga tidak akan berkualitas ya. Kalau mutu pembelajarannya juga tidak berkualitas, akhirnya nanti dampak yang akan dirasakan masyarakat juga tidak terasa. Oke, saya kira cukup dulu bongkar singkat saya terkait dengan panduan atau manual pelaporan SPMI di website SPMI SPMI Kemdikbud.go.id ya. Oke, setelah ini kita bisa mempersiapkan diri atau juga mereview dokumen-dokumen yang sudah ada, kemudian kita cek apakah sudah memenuhi persyaratan yang ada di website SPMI ini atau belum. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.